Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, IVAR, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Nah, oke, kembali bersama Bung Bahri di sini. Kita kembali akan membahas tentang Timnas Indonesia U23. Nah, selesai pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Qatar kemarin, Ketua Umum PSSI yakni Bapak Erick Thohir berserta jajaran resmi melayangkan protes ke AFC tentunya mengenai pertandingan yang terjadi antara Indonesia versus Qatar, di mana Indonesia dinilai sangat dirugikan dalam pertandingan tersebut karena kita ketahui kepemimpinan wasit Khabirov yang berasal dari Tajikistan ini merugikan timnas Indonesia. Nah, kenapa kita bilang merugikan? Karena beberapa keputusan yang diambil oleh wasit Khabirov ini selalu dinilai sangat merugikan timnas Indonesia. Ya, ini jelas kita lihat beberapa rekaman hasil pertandingan yang memperlihatkan ya, kejanggalan antara Indonesia versus Qatar ini sangat terlihat sekali ketika gol pertama timnas Qatar yang didapat melalui penalti ini patut kita lihat kembali ya, karena di sana Rizky Ridho ya tidak sengaja melanggar pemain dari Qatar, bahkan ada kesengajaan dari pemain Qatar menahan Rizky Ridho sehingga Rizky Ridho hilang keseimbangan dan membuat ia terjatuh sehingga pemain Qatar terkena sikutan tangan dari Rizky Ridho dan pemain Qatar jatuh di kotak penalti. Pertama, wasit menganggap ini pelanggaran dari Qatar. Namun setelah berbincang-bincang dengan wasit di bagian VAR ya, karena wasit bagian VAR ini wasitnya dari Thailand ya, setelah berbincang-bincang kemudian Indonesia dinyatakan melakukan pelanggaran sehingga Indonesia terkena penalti. Nah, ini adalah kejanggalan pertama. Kemudian kartu kuning Ivan Jenner sehingga membuat ia terkena kartu merah juga sangat terlihat janggal karena wasit Khabirov ini hanya melihat dari satu sisi saja, tidak melihat dari lain sisi, karena wasit di bagian VAR ini menunjukkan hanya satu bagian saja ya, yang menyatakan bahwa Ivan Jenner melakukan pelanggaran. Bahkan kalau kita lihat dari sisi berbeda ya, sepertinya Ivan Jenner ini lebih menghindar ya, lebih menghindar agar tidak terkena pemain Qatar. Namun kembali kontroversi yang dilakukan wasit asal Tajikistan yakni Khabirov menilai Ivan Jenner melakukan pelanggaran sehingga ia dihadiahi kartu kuning sehingga mendapatkan kartu kuning kedua dan diganjar kartu merah. Ini yang kita sangat sayangkan. Kemudian Ramadan Sananta juga mendapatkan kartu merah ya. Padahal sebelumnya wasit memberikan kartu kuning dan kembali ya wasit di bagian VAR ini memberikan kode kepada wasit Khabirov untuk melihat tayangan VAR sehingga dalam satu sisi ya, terlihat Sananta melakukan pelanggaran yang keras. Itu menurut pengamatan wasit sehingga Sananta diberikan kartu merah. Maka dari hasil ini ya, Ketua Umum PSSI melayangkan protes ya, agar pertandingan ini bisa ditinjau oleh AFC bahkan FIFA ya, melihat keputusan yang dilakukan oleh wasit. Memang PSSI melayangkan protes ini bukan untuk hasil dari Timnas Indonesia versus Qatar, karena tidak mungkin ya kemenangan Qatar akan dicabut. Ini hanya untuk menjadi evaluasi untuk AFC, FIFA, dan tim penyelenggara ya, untuk kembali melihat rekaman ya, video antara Indonesia versus Qatar. Karena
banyak juga yang menilai ini sangat janggal sekali. Nah, dengan adanya layangan surat protes yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, kita berharap ya, kartu yang didapat oleh Rizky Ridho dan juga Ivan Janer ini bisa dicabut ya setelah melihat tayangan video hasil pertandingan tersebut. Kita berharap karena kedua pemain ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia U23. Apalagi Ivar Janer yang menjadi jantung permainan di lini tengah bersama Marcelino Ferdinand. Karena kita masih mempunyai 2 laga sisa menghadapi Timnas Australia yang begitu berat kita hadapi. Kemudian ada Timnas Jordania di laga terakhir. Nah, dengan kehilangan Ivar Janer ini tentu akan mengurangi gaya permainan Timnas Indonesia di lini tengah. Maka dari itu, kita berharap dengan adanya layangan surat protes dari PSSI, kartu yang didapatkan oleh Ivan Janer, Rizky Ridho bisa dicabut. Memang, ya, Timnas Indonesia akan ketambahan 1 pemain, yakni Justin Hubner. Karena klub dari Justin Hubner akan melepas ia ke Timnas Indonesia pada tanggal 18 ya untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Karena semalam kita lihat ketika Indonesia bermain lawan Qatar, ini sebenarnya Indonesia sangat mendominasi permainan. Ya, bahkan penguasaan bola ketika Timnas Indonesia tertinggal 2-0 kemudian kehilangan 2 pemain, Timnas Indonesia masih bisa menguasai jalannya pertandingan. Ini mempertandakan Timnas Indonesia masih optimis untuk bisa lolos dari fase grup ini. Oke, mungkin itu berita pada hari ini bersama Bung Bahri berbicara mengenai Timnas Indonesia U23. Kita bertemu lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.